Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, meskipun hujan tadi cukup deras ya. Nah, bahkan masih gerimis. Atas izin Allah kita semua alhamdulillah bisa hadir ke majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafidhahullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang mahar ya. Pada pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah membahas ya tentang hukum berlebih-lebihan dalam mahar itu ya. Nah, itu tergantung keadaan laki-laki ya. Kalau dia kaya raya, lapang rezekinya, maka dia boleh memberikan mahal yang besar kepada calon istrinya. Sementara kalau dia dalam keadaan tidak punya atau miskin, maka tentu harus sesuai dengan kemampuan, tidak boleh memaksakan dirinya. Dan kemarin kita bahas ya bahwa seutama-utama mahar itu adalah yang paling gampang, yang paling ringan. Khairus sodaki aisaruha au aisaruhu ya. Sebaik-baik mahar yang paling ringan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mahar itu sebenarnya milik siapa? Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan, ya, as-sodaku haqqun lil mar'ati wa laysa li awliyaiha. Jadi mahar itu adalah hak wanita, bukan hak wali. Ya. Jadi yang berhak atas mahar tersebut adalah kaum wanita yang akan menjadi istri itu. Bukan hak walinya, bukan hak bapaknya atau siapapun yang menjadi wali bagi si wanita tersebut. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, disebutkannya ada beberapa ayat yang menegaskan itu. Salah satu di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 20. Allah Ta'ala mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita mahar mereka ya, berikan kepada wanita. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala mahar itu diberikan kepada wanita. Kemudian dalam ayat yang lain, masih dalam surah An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pamastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Nah, itu dalam surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 24.
4. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi Allah mengatakan, "Pamastamta'tum bihi minhunna", ya. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Maka berikanlah maharnya atau mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Jadi mahar itu memang untuk itu ya, sebagai pengganti kita dihalalkan menggauli si wanita tersebut. Karena kita kaum laki-laki sudah dihalalkan untuk menikmati ya, atau untuk mendapatkan kenikmatan dari para istri itu, maka sudah seharusnya diberikan kepada istri ujurahunna, ya, mas kawinnya sebagai suatu kewajiban. Nah, di sini ada kalimat ya, fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Jadi yang dituju adalah mereka, istri, bukan wali. Nah, wa ghairu dzalika minal ayat fa innaha tadullu ala anna shadaq haqqun lil mar'ati. Dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasannya mahar itu adalah hak bagi wanita. Fala yahillu li abiha wala li ghairihi an ya'khudhu min hadha shadaq bi ghairi izniha. Maka tidaklah halal bagi bapaknya atau yang lainnya untuk mengambil mahar yang dimiliki oleh wanita ini bi ghairi izniha, tanpa seizin dia, tanpa seizin si wanita yang mendapatkan mahar dari calon suaminya atau dari suaminya. Oleh karenanya para ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ya, mereka mengatakan anna az-zauja la yajuzu lahu ya daf'u al-mahri li ghairi az-zaujah aw wakiliha. Seorang suami tidak boleh memberikan mahar kepada yang bukan istrinya atau kepada wakilnya, tidak boleh. Auman uzinat lahu an auman azanat lahu an yadfa'ahu ilaihim, atau siapapun gitu, nggak boleh diwakilkan. Bahkan orang yang diizinkan oleh si perempuan untuk menerima mahar itu pun nggak boleh. Jadi nggak boleh diwakilkan oleh orang lain. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Yang nerima mahar itu betul-betul memang harus si wanita itu yang akan dinikahi tadi. Bukan keluarganya, bukan bapaknya, bukan wakilnya. Harus si perempuan itu sendiri. Karena dalil-dalil tadi. Nah, itu. Maka kalau ada seorang bapak berpikir nanti aku punya anak cantik nih. Wah, nanti kalau ada laki-laki mau menikahi anakku, tak minta mahar yang besar sekalian ya. Nanti aku yang menguasai maharnya. Enggak bisa. Haram, bahkan haram tadi ya. Tidak halal. Fala yahillu li abiha wala li ghairihi an ya'khudhu min hadha shadaq bi ghairi izniha. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu macam-macam mahar. Wa yanqasimul mahru bi tibaril ittifaqi ala qimatihi ila musamma wa ghairi musamma. Mahar itu ya dilihat dari adanya kesepakatan tentang harga, itu terbagi kepada dua. Yang jelas ada kesepakatan antara suami dan istri ya, antara calon suami dengan calon istri. Ada yang disebut dengan al-musamma, ada yang disebut dengan ghairu musamma. Musamma itu disebutkan jelas gitu maharnya apa. Atau ada yang ada mahar cuman tidak disebutkan berupa apa. Nah, baik dilihat dari waktu pembayarannya. Nah, maaf itu ya. Jadi dilihat dari harga atau dari ya harga maharnya ada dua. Ada yang memang disebutkan secara jelas, yang itu yang sering kita dapatkan kan di masyarakat gitu ya.
aku terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mahar 10 juta dibayar tunai. Itu ya. Disebut berapa? 10 juta. Ada yang nggak disebut. Itu boleh juga. Secara syariat dibolehkan. Nah, jadi aku terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian gitu ya. Nggak disebut secara jelas. Ada mahar tapi nggak disebut. Itu dari sisi harga. Kalau dilihat dari sisi waktu pembayarannya itu ada dua juga. Ada mahar yang disebut dengan muajjal, ada yang muajjal. Muajjal. Kalau yang pertama pakai ain ya, muajjal itu yang dibayarkan segera. Bahkan sebelum digauli udah dibayar. Nah, itu namanya muajjal, disegerakan maharnya. Ya, sebelum digauli oleh si suami, maharnya diberikan dulu. Atau ada yang muajjal itu diakhirkan. Nah, diakhirkan itu apa maksudnya? Tidak dibayar kontan, dihutang, itu juga boleh. Nah, itu namanya muajjal, diakhirkan. Itu. Lalu dilihat dari kadar mahar yang wanita berhak untuk mendapatkannya, itu juga ada dua. Ada al-kul wan nisf wal mut'ah, ada tiga ya. Ada mahar sempurna, setengah, atau yang disebut dengan al-mut'ah. Itu kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah, baik. Nah, dari sini ini macam-macam mahar ya. Jadi saya ulangi, kalau dilihat dari sisi harganya mahar itu ada berapa? Dua. Ada musamma, ada ghairu Apa artinya musamma? Disebutkan dengan jelas. Ghairu musamma tidak disebutkan. Dilihat dari waktu pembayarannya ada berapa? Dua. Yang pertama disebut muajjal, yang kedua disebut muajjal. Dilihat dari kadarnya, kadar yang si wanita tadi berhak untuk mendapatkannya ada berapa? Ada tiga tadi. Ada yang disebut al-kul. Kul itu sempurna, misal 10 juta, ya sempurna 10 juta. Ada yang disebut an-nisf. Nisf itu berapa? Setengah. Jadi tidak full. Ada mahar yang setengah. Nah, nanti ada mahar yang disebut dengan mut'ah. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, mahar yang musamma dan ghairu musamma atau al-maskutu anhu. Ya. Yustahabu ayyattafiqal aqidani ala fardil mahar. Dianjurkan dua orang yang akan akad nikah, calon istri, calon suami, bersepakat ya ala fardil mahar, atas kewajiban mahar, wa tasmiyatihi qat'an ya lin nizai wa man'an lil khusumah. Sepakat atas kewajiban mahar dan disebut dalam rangka untuk apa? Menghindari konflik, menghindari perseteruan. Nah, maka sepakat. Suami tanya kepada istri, "Dek, kamu mau mahar apa dariku?" Lalu si istrinya bilang, "Mas, aku mau mahar pekarangan 1000 meter misalnya." Boleh nggak? Ya boleh saja, itu haknya dia. Tinggal si suaminya mampu atau tidak kan gitu. Aduh, aku nggak bisa ya. Ya wis, cari yang lain aja mas gitu ya. Nah, monggo silahkan, karena itu haknya perempuan. Tapi itu susah lakunya nanti kalau begitu ya. Nah, tapi kalau ditanya, "Dek, kamu mau mahar apa?" Nggak usah repot-repot mas gitu.
Sendal jepit sepasang aja oke gitu ya, nggak masalah misalnya. Nah, misal, boleh nggak? Iya boleh saja. Kalau dia ingin meringankan calon suaminya, dia mintanya yang murah, nggak masalah. Yang penting kan ada harganya kan? Nah, itu juga boleh. Supaya kelak nanti urusan selesai. Karena clear kan? Nah itu. Maka wajibu hina idzin imda'ul mahri al-muttafaq alaih. Maka wajib ya, dalam keadaan seperti tadi itu dibayarkan maharnya sesuai dengan yang disepakati. Wa yakunu fi dhimmati zauj dapuhu lil mar'ah, dan ini merupakan tanggung jawab suami untuk membayarkan kepada si wanita. Itu. Jadi sebutkan. Nah. Yang kedua, wa yajuzul aqdu min ghairi tasmiyatil mahri kama dalla alaihi qauluhu ta'ala. Boleh akad nikah tanpa disebut secara jelas maharnya. Nah, itu ya. Tanpa disebut secara jelas maharnya, itu pun di dalam syariat Islam dibolehkan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 36 Allah Ta'ala mengatakan di sebagian ya, yaitu di bagian pertama ya, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamasuhunna aw taqridu lahunna fariidah. Jadi tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu ya, malam tamasuhunna, yang belum kamu sentuh, istri-istri yang belum kamu sentuh ya. Nah, atau belum kamu, nah, di situ ini au di situ ataf ya. Itu nyambung pada kalimat sebelumnya. Malam tamasuhunna au lam. Nah, di situ ada lam sebenarnya. Au lam tafridu lahunna fariidah. Cuman lamnya di sebelum kata tafridu tidak disebut karena sudah nyambung dengan kata lam sebelumnya ya. Kalau antum lihat tuh dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236, kan lamnya hanya disebut satu kali ya. Malam tamassuhunna au tafridu lahunna fariidah, itu ya. Kata sebelum kata tafridu enggak ada kata lam. Tapi sebenarnya di situ ada au lam tafridu lahunna fariidah, atau ya, yang belum kamu tentukan maharnya, lam tafridu. Gitu kan? Nah. Au lam tafridu lahunna fariidah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah ayat ini menunjukkan bahwa yang mengisyaratkan boleh menikahi wanita yang maharnya itu ya belum ditentukan. Gitu. Wa yusamma hadza nikahut tafwid. Dan ini pernikahan yang maharnya tidak disebutkan secara jelas disebut nikahu tafwid. Tafwid itu apa? Diserahkan sepenuhnya kepada si suami gitu ya. Pokoknya mau ngasih mahar apa terserah gitu ya. Makanya dia tidak sebutkan. Wa huwa jaizun bil ijma', ini boleh secara ijma para ulama, para ijma sahabat itu membolehkan. Disebut oleh Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Maka wa fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini yang maharnya tidak disebutkan secara tegas, yajibu lil mar'ati mahrul masali ittifaqan. Maka wajib bagi wanita mendapatkan mas kawin atau mahar yang semisal. Semisal dengan apa? Dengan kaum wanita yang ada di kampungnya. Dengan saudara-saudara perempuan. Rata-rata saudara perempuannya dapat mahar berapa ya? Ya segitulah. Gitu. Itu namanya mahrul masal. Nah, maka mahrul masal itu artinya apa? Al-qadarul ladzi tujawwazu alaihi masilatuha min qaribatiha min jihati abiha
ka akhwatiha wa ammatiha. Jadi mahar masal itu adalah kadar ya yang dinikahi, ya tujawwaju alaihi, dinikahi dengan mahar tersebut, masilatuha, wanita-wanita yang semisal dengannya, min qaribatiha, dari keluarga dekatnya, min jihati abiha, tapi dari jalur bapaknya, ka akhwatiha wa ammatiha, seperti mahar-mahar yang diterima oleh saudara dari bapaknya atau dari ya akhwatiha itu ya saudara bapaknya atau bibi dari jalur pamannya, la min jihati ummiha katanya. Jadi standarnya bukan mahar yang diterima oleh perempuan dari keluarga ibunya, bukan. Nah, itu kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafidhahullah ta'ala. Nah, karena apa? Fa innal karena ibu itu qad takunu min usratin laha a'raf. Kadang-kadang dia itu berasal dari keluarga yang memiliki tradisi tukhalifu a'rafa usrati abiha, yang kebiasaannya itu menyelisihi tradisi keluarga dari bapaknya katanya. Fa illam yujallaha amsal min kibali abiha, kalau dia si wanita itu tidak punya saudara perempuan dari jalur bapaknya, pamin masilatiha wa akraniha min ahli baldatiha, maka diukur bisa dengan kaum wanita yang semisal dengannya dari teman-temannya yang tinggal di negerinya. Misalnya di Semaki, rata-rata perempuan di Semaki maharnya apa? Seperangkat alat sholat misalnya. Nah, maka nanti ketika ada seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki yang tidak disebutkan dengan tegas maharnya apa, nah minimal dia mendapatkan mahar seperangkat alat sholat. Itu maksudnya. Umumnya masyarakat bagaimana? Baik, itu keterangan tentang mahar yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, dilihat dari sisi pembayarannya, itu ada dua juga, yaitu al-mahru al-mu'ajjal dengan al-mahru al-mu'ajjal, yang diawalkan dan diakhirkan. Nah, kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, al-aslu ayyakunal mahru mu'ajjala takbiduhul mar'atu qabla ad-dukhuli biha. Ya, hukum asal mahar itu disegerakan. Ya, didapatkan oleh seorang wanita sebelum digauli. Itu hukum asalnya. Jadi sebelum seorang laki-laki menikmati si wanita yang akan menjadi istrinya itu, maharnya harus dikasihkan dulu. Harus dikasihkan dulu. Oh, itu pelacur ada maharnya juga. Dikasih dulu atau belakangan itu? Nah kalau belum dikasih namanya muajjal nanti, muajjal. Coba apa bedanya pelacur dengan istri? Kan sama-sama ada maharnya, dalam tanda kutip ya. Dikasih uang nggak? Dikasih. Pernah apa antum? Ya, alhamdulillah jangan ya. Bedanya kalau istri selain dikasih mahar, waktu nikah ada walinya, ada saksinya. Kalau pelacur tanpa wali dan tanpa saksi, bahkan sembunyi. Kalau nikah kan diumumkan, itu bedanya. Baik. Nah, jadi itu hukum asalnya. Mahar itu diberikan dulu. Walaha antamna nafsaha hatta tatasallamahu. Dan seorang wanita boleh menolak digauli oleh suaminya kalau maharnya belum dikasih. Malam pertama engkau katanya. Engkau piye? Maharnya belum dikasih, sini dulu maharnya.
Itu boleh. Iya, ya, walaupun hanya sekedar sandal jepit, itu harus dibayar dulu, terima dulu gitu. Dan wanita punya hak untuk itu. Punya hak untuk menolak digauli oleh suaminya jika maharnya belum dikasih. Jika maharnya belum tapi jika mahar yang dimaksud ini mahar muajjal. Kan waktu akad nikah sebutkan, aku terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mas kawin uang 1 juta dibayar tunai. Pas malam pertama mana duitnya? Katanya dibayar tunai, duitnya belum ada. Nah itu boleh dia nolak. Boleh dia, engkau saya gitu ya. Ya nanti kita akan bahas. Bayar cicil gimana bayar cicil ya? Nah ini ya. Nah ini dalilnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ya. Dalam surah apa? Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha alaikum. Nah, ini bagian tengah ya. Karena ayat 10 surah Al-Mumtahanah itu cukup panjang. Nah, nanti di bagian tengah ada ayat berbunyi wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Nah, itu. Yang artinya Bapak sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka, para wanita maksudnya, apabila kamu sekalian membayarkan ya kepada mereka maharnya, idza ataitumuhunna ujurahunna. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau sudah dibayarkan ya boleh. Nah, bayar ya Bu ya. Ibu udah dibayar belum Bu maharnya Bu? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, walamma sa'ala Aliun radhiyallahu anhu Rasulullah SAW ayyadkhula bi Fatimah. Ketika Rasul meminta kepada Rasul SAW untuk menggauli Fatimah, istrinya, putrinya Rasul SAW. Rasul tanya dulu sama Ali. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW kepada Ali, a'tiha syai'an. Kalau mau kamu menggauli istrimu Fatimah putriku, berikan dulu sesuatu untuk dia. Faqala Ali, berkatalah Ali, ma indi min syai', aku enggak punya sesuatu ya Rasulullah. Ali enggak punya, Ali itu miskin. Ya, bapaknya Abu Thalib juga miskin, terhormat tapi miskin. Nah, bahkan ketika menjadi suami Fatimah itu kerja keras sampai lengannya beliau kepalan ya. Apa? Keras gitu ya. Kepal ya. Kapalan ya. Ya, karena sering membuat roti gitu ya, adonan roti dengan tangannya sendiri. Nah, ini. Lalu Nabi tanya, ya, fa aina dir'ukal hatmiyah? Mana baju besimu itu? Qala Ali mengatakan, hiya indi dia ada di aku punya itu. Kata Nabi, apa fa'tiha iyahu, maka berikanlah baju besimu kepada Fatimah sebagai mahar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi boleh kalau sudah dikasih. Nah, dan para ulama salaf melakukan hal ini pada umumnya. Ya, qad madu ala hada amalus salaf. Telah berlalu ya amalan para salaf, begitulah cara memberikan mahar, diawalkan. Harus dibayar dulu baru boleh digauli. Yang kedua, yang terakhir, lakin yajuju ta'jilul mahri au ba'dahu wa kadzalik taksituhu. Tapi boleh mengakhirkan mahar atau membayarkan sebagian. Dicicil, boleh dicicil. Nah, tadi Mas Fajar cicil piye ya? Boleh dicicil. Boleh, bayar mahar dicicil boleh. Lil hajah, karena ada kebutuhan, ka'isar rajul wa nahwi dzalik,
Karena misalnya si laki-laki memang dalam keadaan sulit secara ekonomi. Itu. Jika memang suami istri tadi sepakat, istrinya ridho, ya nggak apa-apa mas, aku rela maharku engkau bayar cicil, nah, atau engkau hutang dulu nggak ada masalah, gitu ya. Ala ta'jilihi ila ma ba'da dukhul. Ya. Bahkan diakhirkan setelah digauli dulu. Nah, tadi Pak Bambang tanya, kalau dibayar belakangan, digauli dulu boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, ila ma ba'da dukhul. Setelah selesai digauli baru dibayar. Tapi tadi harus ada saksi, harus ada wali. Kalau enggak digauli lalu dibayar namanya pelacur itu ya. Nah, kalau istri ya digauli dulu boleh, tapi waktu nikah ada wali, ada saksi ya. Karena apa? Li'annal mahradainun kasairid duyun payajuju ta'jiluhu. Karena mahar itu ya hutang seperti hutang yang lainnya, boleh dia diakhirkan. Walida fa innahu yusahabu ta'jiluhu. Tapi sesungguhnya yang dianjurkan itu diawalkan. Nah ini. Nah, tapi Bapak sekalian, apakah harus syaratnya harus dibatasi? Kalau dihutang harus dibatasi atau tidak gitu? Saya bayar, aku terima nikahnya Fulan bintu Fulan dengan mahar sekian, dibayar hutang misalnya. Dibayar hutang atau dibayar cicil misalnya. Itu syaratnya harus ditetapkan nggak waktunya? Dihutang sampai bulan apa? Sampai tahun berapa? Sampai berapa tahun? Atau tidak perlu? Nah, di sini katakan jika diakhirkan bayar maharnya lalu tidak jelas waktunya kapan, misalnya tajawwaztuki ala alfin bi syartin al muyassar au adfa'uha indahu birriyah au qudumi fulan wa nahwa dzalik fala yasihu at-ta'jil bi ittifaqi al madzahibil arba'ah li tafahusi al jahalah. Ya. Jika ada seorang laki-laki mengatakan kepada seorang calon istrinya, aku nikahi engkau dengan mahar 1.000, misalnya 1.000 dirham, atau kalau dalam rupiah misalnya 1 juta. Tapi dengan syarat aku akan bayarkan mahar ini kapan? Ketika ada angin bertiup kencang misalnya. Ketika matahari terbit dari barat. Kiamat emang ya. Ya, atau ketika misalnya ya Gunung Merapi meletus gitu ya. Enggak kayak gitu, itu enggak boleh. Enggak jelas. Enggak jelas, ya. Berdasarkan kesepakatan para ulama 4 mazhab. Ya, karena enggak jelas gitu. Tapi jika diakhirkan mahar atau sebagiannya, walam yuzkar al ajal walam yuhaddad, tapi batas waktunya tidak dibatasi. Kalau tadi dibatasi tapi nggak jelas kan, itu nggak boleh. Ini sama sekali nggak dibatasi. Gimana? Menurut mazhab al-Hanafiyah wal Hanabilah sah maharnya, dan si wanita tadi tetap berhak mendapatkan mahar ketika pun mereka bercerai atau ketika suaminya mati. Ya, misalnya sampai cerai maharnya belum dibayar, misalnya, atau bahkan sampai si suami meninggal belum sempat dibayar tapi masih hutang mahar 1 juta misalnya, maka si wanita berhak untuk mendapatkan mahar tersebut. Amalan bil urfi wal adab fil bilad al islamiyah, untuk ya sebagai bentuk apa? Pengamalan kebiasaan di negeri-negeri Islam. Itu boleh. Cuma nanti yang bayarnya siapa? Wong suaminya udah meninggal. Bisa diambil dari harta warisan kalau dia punya warisan. Atau kalau dia nggak punya warisan, tidak meninggalkan apa-apa, ya keluarganya, walinya, bapaknya, ibunya. Kalau nggak ada keluarganya, kakaknya atau yang lain. Nah, sementara menurut mazhab Syafi'iyah nggak bisa, itu rusak maharnya. Ya, jadi harus kalau nggak disebutkan tetap ukurannya apa tadi? Mahrul masal. Harus semisal dengan wanita-wanita yang mendapatkan mahar di
kampungnya atau teman-temannya sebayanya. Ya itu. Dan terakhir, mazhab Maliki mengatakan in kana al ajal majhulan ka ta'jili lil mauti awil firaq fasadal akad. Jika batas waktu mahar dibayarkannya enggak jelas, ya, seperti diakhirkan sampai mati atau sampai berpisah, misalnya, saya bayar maharku untukmu, tapi nanti sampai aku mati gitu ya, atau sampai nanti kita berpisah, aku bayar maharku. Nah, maka yang seperti ini rusak akadnya. Wajib pashuhu, wajib dipisah, nggak boleh jadi nikah, karena tidak jelas menurut Imam Malik. Illa idza dakhala ar-rajulu bil mar'ati, kecuali udah disebut ada mahar tapi nggak jelas waktunya, malam pertama langsung di gauli. Nah, karena emang sama-sama suka kan? Sama-sama suka, malam pertama langsung digauli, sementara maharnya ditunda. Nah, itu. Atau tadi disebutkan nanti aku bayar maharku sampai aku mati atau sampai kita berpisah. Bergaul lah malamnya. Nah, ya sudah. Tetapi pada saat itu wajib si laki-laki tadi memberikan mahar kepada istrinya dengan mahar yang semisal. Mahru al-masal tadi. Semisal dengan siapa? Kerabatnya dari kalangan wanita, dari jalur bapaknya atau dari teman-temannya yang tinggal di kampungnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, penjelasan tentang mahar muajjal dengan mahar muajjal. Bapak-bapak ada di sini yang maharnya dihutang? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada bayar ya. Ya. Dihutang. Terus yang laki lupa, yang perempuan lupa sampai tua itu gimana? Sampai mati dua-duanya. Kok bisa lupa? Nah, karena udah dalamnya kan bisa. Ingatnya kan beberapa hari. Itu berarti hutang. Hutang suami kepada akan dimaafkan enggak? Enggak. Kan istri juga enggak nagih. Iya, hutang itu kalau kita hutang pada seseorang, dia enggak nagih kita, dosa enggak kita? Itu hutang. Apakah akan diampuni? Lupa enggak? Kalau hubungan kita sesama makhluk itu enggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak. Tapi kalau urusan kita dengan Allah diampuni kalau kita lupa. Tapi sesama makhluk enggak. Kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pasti. Apa nanti akibatnya? Kalau ada suami menikah dengan seorang istri, hutang maharnya tapi lupa sampai meninggal, lupa. Isinya ya lupa, suaminya lupa. Isinya sih senang-senang aja gitu ya. Nah, karena dimuliakan, dihormati, dicintai oleh suaminya, tapi maharnya lupa. Kelak di akhirat akan diminta. Bagaimana bentuknya? Amal-amal si laki-laki tadi akan diberikan kepada si wanita. Si istrinya tadi sebagai mahar tebusan. Nah, kalau isinya banyak bisa bangkrut tuh. Nah, kalau isinya cuma satu tapi amalnya sedikit, ya bisa jadi juga bangkrut gitu. Loh, aku dulu banyak beramal ternyata habis untuk istrinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itu Pak Bambang. Lupa tidak bisa dimaafkan. Karena ini kaitannya hubungan kita dengan pasti di akhirat. Ya. Statusnya sama seperti hutang, tidak bisa Iya. Ya, dia mahar itu hutang. Ka sairi duyun, sebagaimana tadi hutang-hutang yang lain pada umumnya. Sama. Istrinya mengikhlaskan enggak? Ya, misalnya dia mengikhlaskan. Nah. Ya, istrinya ikhlas gitu ya. Kalau hutang biasa boleh ikhlas. Hutang biasa boleh ikhlas. Kalau mahar nggak bisa. Misalnya ada wanita toh mau dinikahi, karena saking cintanya dia sama laki-laki itu, Mas wis aku ikhlas tanpa mahar opo-opo. Mungkin nggak si perempuan bilang begitu? Aku ikhlas karo kowe gitu ya. Dibayar maharnya atau ora opo-opo.
Sing penting kowe nikahi aku, kan gitu. Bisa nggak dalam Islam? Nggak bisa. Iya, tetap harus bayar sebagai pengganti di mana si laki-laki itu menikmati istrinya. Walaupun sendal jepit misalnya, itu iya, jelas, Mas Anton? Iya. Kalau maharnya dijual, berarti kita larang masih dijual ya. Dijual balik-balik berat. Nah, kalau ini mahar udah dikasih, misalnya berupa emas, gelang gitu ya. Terus pas paceklik, ya uang habis, tabungan habis, beras habis, sementara butuh makan. Akhirnya suami bilang begini, Dek, habis ya, pekerjaan susah, usaha enggak lancar. Gimana kalau untuk makan sebulan ini kamu jual dulu mahar yang dulu aku kasihkan? Suami ngomong gitu, boleh enggak? Ngomongnya boleh, tapi boleh maksa atau tidak? Enggak. Tinggal istrinya boleh apa enggak? Tinggal istrinya mengizinkan tidak. Kalau istrinya mengizinkan, Kalau boleh, harus diganti. nah kalau itu kebutuhan si suami ya, karena kewajiban suami kan menafkahi, berarti ya itu sama aja dia mengambil lagi, ya dia harus bayar lagi gitu. Ya, kecuali udahlah Mas, nggak apa-apa. Wong ini kan kebutuhan bersama. Wong aku juga ikut makan. Nggak apa-apa udah. Nah, kecuali kalau gitu ya, kalau gitu lain itu boleh itu seperti itu. Ya itu Pak Antun. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, masih ada terakhir ya. Sebaik-baiknya mahar itu kan yang meringankan. Paling ringan ya. Makanya banyak yang seperangkat alat sholat. Ya. Tapi ada juga pendapat seperangkat alat sholat itu justru malah berat. Dibandingkan materinya dia. Karena kalau dia nggak sholat itu malah jadi beban. Ya. Itu udah ada juga pendapat seperti itu. Ya. Apalagi seperangkat alat sholatnya ada Al-Qur'annya. Gitu. Ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu malah jadi beban. Ya. Udah sholat dengan dosa, apalagi ada maharnya lagi. Ya. Tambah berat lagi. Itu Artinya bener nggak? Lalu kesimpulannya jangan maharnya jangan seperangkat alat sholat gitu ya. Terus kemudian juga ada juga orang yang maharnya itu hafalan Al-Quran. Ada juga yang surat hafal. Seperti kayak gitu. Sedangkan mahar itu kan untuk wanita. Kalau Ar-Rahman itu kan nggak bisa untuk wanita gitu. Karena dia baca. Ya. Ada hafalan. Ya. Ya baik, makasih Pak Jody ya. Yang pertama, ya ada pemikiran bahwa sebaiknya mahar itu jangan seperangkat alat sholat plus Al-Quran gitu ya. Karena itu berat. Nah, kita sudah bahas pada pembahasan tentang macam-macam mahar. Mahar itu kan yang penting ada harganya. Seperangkat alat sholat ada harganya nggak? Al-Quran ada harganya? Selama itu ada harganya boleh. Soal dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, itu urusan lain. Urusan lain. Tapi ketika dia memberikan seperangkat alat sholat, memberikan Al-Quran kepada istrinya, kan itu sesuatu yang ada harganya. Boleh, selama isinya sepakat, isinya ridho dengan itu nggak ada masalah. Itu Pak Jody. Sebaiknya materi atau Ya, semua bisa. Cuman kalau ditanya yang lebih baik, tentu yang lebih bermanfaat untuk si istri. Yang paling bermanfaat untuk si istri. Itu yang terbaik kalau dari pihak suami ya. Tapi kalau dari pihak istri yang paling gampang. Ketika suami bilang, aku kasih kamu mahar seperangkat alat sholat ya wis. Kalau emang itu mampumu ya nggak masalah. Nah, itu dari pihak istri. Tapi kalau pihak laki-laki, kalau dia mampu memberikan uang 1 juta, ngapain seperangkat alat sholat kan gitu? Iya nggak? Seperangkat alat sholat harganya berapa? Mungkin hampir 1 juta juga kan? Ya mendingan uang saja 1 juta misalnya. Atau bahkan lebih. Itu dari pihak laki-laki lebih baik memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oh kalau ternyata seperangkat alat sholat dan Al-Quran lebih bermanfaat, wah itu lebih baik. Misalnya isinya biar rajin sholat, biar rajin baca Quran, dikasih itu. Ya itu Pak Jody. Nah, tergantung situasinya. Dan terakhir, boleh
mahar itu berupa hafalan Quran, dan itu pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Pernah ada sahabat nggak punya apa-apa, bahkan cincin besi pun nggak punya, disuruh cari nggak ada. Kamu punya hafalan Quran nggak? Punya, ya udah itu, aku nikahkan kau dengan hafalan Quranmu, boleh. Nah, tapi nanti dia ngajarkan istrinya Al-Quran yang dia sudah hafal itu, diajarkan. Itu kalau nggak punya hak, misalnya kan nggak punya hak sama sekali. Gitu. Punya harta berarti harus Ya, sebaiknya kalau dia punya harta materi, gitu. Betul sekali. Iya, jelas? Ya, kalau punya harta sebaiknya harta, gitu. Itu pada keadaan mepet darurat itu. Emang nggak punya apa-apa, boleh hafalan Al-Quran. Ya, baik Bapak Ibu. Sementara ini terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.